oh ada syarat-syaratnya ya. Jadi satu aja nanti itu nggak ada, maka itu tidak dikatakan mutaghayyir. Apakah dinamakan mutlak atau kena dinamakan sudah air yang nih ghairul mutlak nanti tuh ya. Ya, jadi nomor satu, bahwa yang merubah benda suci. Jadi kita dapat mengatakan air tersebut adalah air mutaghayyir ya, atau air yang berubah dengan apa tuh, dan dapat dipakai untuk bersuci ya. Itu harus bersyaratkan harus air itu adalah suci ya. Yang merubah maksudnya yang merubah itu adalah benda yang suci ya. Harus yang merubah benda yang suci nantinya ya. Kalonya yang merubah itu benda najis, misalnya kejatuhan tai cicak atau kejatuhan kencing cicak atau kejatuhan apapun itu benda najis, maka itu disebut airnya bukan mutaghayyir, tapi air mutanajis, air yang terkena najis. Bukan air najis. Ini air mutanajis sama air najis beda ya. Kalau nya air najis memang airnya najis, air kencing ya, besok air air kotoran tuh kan. Tapi kalau nya air mutanajis, airnya suci tapi kena najis. Itu bedanya. Makanya kalau air mutanajis bisa disucikan. Misalnya ada ember kemasukan teh cicak atau drum kemasukan teh cicak, campur ke drum atau ke tandon, jadi 2 kulah 216 liter jadi suci lagi. Ya. Tapi kalau air najis, kencing ya kah sedrum dikumpulkan. Simpel tuh kumpulkan kepada air yang mutlak. Jadi lebih 2 kulah, maka tetap hukumnya najis ya, itu nanti ya. Jadi inilah hukum air mutlak tetapi berubah ya. Jadi syarat yang pertama adalah perubahannya dengan benda suci ya. Yang kedua, bahwa yang merubah dengan benda ya, saya ulangi, bahwa yang merubah dengan benda yang senyawa ya, mukhalid itu senyawa ya. Nah, jadi kita bahas yang kedua, syarat itu dikatakan air mutaghayyir adalah benda yang merubah adalah benda yang senyawa ya. Paham aja kalau benda yang senyawa itu apa ya. Senyawa tuh kalau dicampur dengan air, nah contohnya ya, dicampur dengan air lalu kita pisahkan, yang mencampur itu tidak dapat karena ini unsur zatnya sudah bercampur dengan air. Kayak pewarna tinta kita campurkan, mungkinkah tintanya kita ambil lagi? Tidak mungkin. Kayak pewangi kita campurkan, mungkinkah kewanginya kita ambil lagi? Tidak mungkin. Itu namanya benda yang senyawa. Nah, ta'arif atau definisi air yang senyawa itu, benda yang senyawa itu apa? Ma la yumkinu fasluhu, yaitu sesuatu yang tidak mungkin dipisah. Itu senyawa. Ya contohnya kayak tinta, pewangi, atau rinso, sabun-sabunan, itu kan kalau sudah mencampur ke air nggak bisa kita pisah lagi ya. Nah, lain nanti dengan apa ini, benda yang mencampurnya itu mujawir. Nah, kalau mujawir ini bendanya dapat dipisah dengan air. Contohnya ya, tangan kita kena minyak wangi ya, kita berwudu langsung kita masukkan tangannya ke ember, air yang di ember wangi, itu tetap dihukumkan suci mensucikan, bukan mutaghayyir. Karena yang masuk tangan kita tadi itu bukan mukhalid, bukan senyawa, tapi mujawir, itu tidak bisa bercampur dengan buktinya tangan kita bisa kita ambil lagi. Atau ya, ada kayu kita olesi dengan pewangi ya, lalu kita masukkan dalam air, kita ambil lagi airnya, tetap suci karena itu dapat walaupun kita olesi dengan pewangi tadi. Atau kayunya dari sana sudah wangi, kayu cendana kah, garu kah, atau kembang, masukkan ke air ya, lalu kita ambil lagi bendanya, airnya baunya harum, itu tetap suci ya.
Jadi ada yang mencampur, yaitu zatnya senyawa dengan air, ada yang tidak senyawa. Kalau yang mencampur tadi bendanya senyawa, maka merubah air mutlak menjadi air mutaghayyir. Yang tadinya suci mensucikan menjadi air yang suci, tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Tapi kalau yang memasuki air tersebut adalah benda yang mujawir, bendanya tidak senyawa dengan air, maka itu tidak mengubah unsur kesucian air. Yang tadinya mutlak tetap air mutlak. Jadi andai kata mandi pakai kembang sah saja, karena kembang tadi adalah bendanya tidak senyawa, dan itu airnya tetap suci. Kalau sama susu atau dengan teh, kopi itu baru nggak sah karena sudah Mungkinkah kita masukkan kopi lalu kita keluarkan lagi hitam kopinya jadi bening lagi? Nggak mungkin, karena itu bendanya senyawa. Nah, sampai sini paham aja kah tuh? Ya, itu penting dipahami. Ada benda yang senyawa, ada yang tidak senyawa. Kalau benda yang senyawa dengan air memasuki akan air mutlak, maka airnya tidak jadi mutlak lagi. Tapi kalau sedikit nanti kita bahas ya. Ada nanti pembahasannya. Ada at-taghayyurut takdiri, perubahan tapi secara takdir nanti ya. Sudah ini kan kita bahas. Nah, tapi kalau yang mencampuri tadi tidak senyawa ya, seperti apa nanti kayu kan contohnya, nah kaudin seperti kayu gerhana atau juga seperti kayu gerhana, kayu cendana atau kayu garu. Nah, fala yadurru, maka tidak memberi dampak, fatasihut taharatu bihi, maka sahlah bersuci dengan air yang dimasuki kayu garu atau cendana tersebut. Ini kayu yang wangi, asalkan yang memasuki tadi bisa dipisah ya. Itu sampai situ pahamkah dulu tuh? Nah, lebih jelasnya lagi, dhabitul mukhalid, catatan zat senyawa, huwa alladzi la yumkinu fasluhu anil ma, ya. Itu adalah yang tidak mungkin memisahnya dari air. Jadi definisi atau catatan benda itu senyawa tidaknya dengan air itu adalah apabila benda tersebut masuk ke air dan tidak dapat dipisah, maka itu adalah benda yang senyawa dengan air. Minyak goreng masuk ke air itu senyawakah tidakkah? Tidak. Karena yang dikata minyak kita campur air pasti terpisah. Nah, ya. Aula yumkinu tamyizuhu fi ra'yil aini urfan, atau ada catatan lain, ya. Catatan yang kedua, ya, atau sinonimnya, tidak mungkin membedakan yang benda masuk tersebut pada pandangan mata secara normal, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita masukkan pewarna dalam air, kita lihat mana air mutlaknya, mana pewarnanya, nggak bisa kita bedakan. Nah, itu berarti senyawa. Paham kah? Nah, yang kedua dhabitul mujawir. Nah, catatan benda tersebut tidak senyawa adalah walladzi yumkinu fasluhu anil ma, yaitu mungkin memisahnya dengan air tersebut, ya. Jadi kalau kita masukkan benda tersebut, kita ambil lagi, masih kelihatan airnya dan bendanya masih kelihatan juga, itu namanya tidak senyawa. Ini tidak merubah unsur kesucian air mutlak, ya. Atau definisi lain, yumkinu tamyizu fi ra'yil aini urfan, mungkin membedakannya antara air dengan benda yang masuk tersebut dengan mata secara normal, ya. Mungkin sudah paham tuh ya tentang mukhalid dengan mujawir, ya, dengan benda yang senyawa dengan tidak. Paham itu ya? Ya, baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bisa dicatat bahwa yang merubah tidak terlihat jahat. Jadi syarat yang ketiga dapat dikatakan air mutaghayyir nih yang ditanyakan Mas Isra tadi. Kalau sedikit panjang, nah itu nih jawaban di sini. Bahwa perubahannya itu terlihat jahat, ya. Maksudnya perubahannya sudah dapat dikatakan memang air ini telah benar-benar berubah. Kalau kemasukan cuma setetes minyak wangi, cuma kita lihat baunya juga nggak ada, habis itu kita cium nggak ada wanginya juga, atau kita rasakan nggak ada rasa-rasa minyak harum, itu masih dikatakan belum berubah nanti.
karena yang memasuki cuma sedikit. Alasannya atau ilatnya benda tersebut bisa merubah kepada mutaghayyir ataupun tidaknya itu tergantung sedikit dengan banyaknya. Kalau yang mencampurnya sedikit, apa maksud sedikit? Itu tidak merubah sifat air, apakah bau, rasa ataupun warna. Itu catatan perubahan yang sedikit ya. Kalau perubahan yang banyak itu catatannya merubah rasa ataukah bau ataupun warna ya. Ya, bihaitsu yaslubu anhu ismal ma ya, dengan sekira-kira tercabutlah atau hilanglah darinya itu oleh nama air ya. Nah yang tadi namanya air biasa jadi air kopi, nah itu sudah berubah ngarannya ya. Jadi tadi air biasa jadi air minyak wangi, itu sudah berubah nanti namanya ya. Nah kalau asir seperti air perahan ya, bikin perahan anggur ya, atau apa ini sirup ya, kita campur dengan air, ya itu bukan lagi air biasa tapi air sirup namanya ya. Wal maraki, dan air kuah ya, kita masak air mendidih masukkan apa tuh sayuran, itu jadi air kuah sayur bukan air biasa lagi ya. Wasyai ya, air teh ya, nah itu bukan air biasa lagi tapi sudah berganti kepada air teh tidak mutlak lagi. Nah hukumnya fala tasihhu taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengannya. Nah lalu fahamannya, wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadurru, maka adapun apabila perubahan tersebut sangat sedikit maka tidak berdampak terhadap air, tetap dihukumkan airnya mutlak. Masukkan teh cuma nggak berubah warna, rasa dan baunya, masih dikatakan air mutlak. Jadi titik utamanya kita lihat airnya tersebut apakah berubah ataupun tidak. Kalau berubah kita katakan air mutaghayyir. Kalau tidak berubah walaupun ada yang masuki, itu tidak dapat kita katakan mutaghayyir karena tidak berubah. Nah, atau berubah juga tapi sedikit. Nah, ya terus ya yang keempat, bahwa terkayakan air darinya. Ini bahasanya klasik Bang ya, cuman kita mau bahasa yang modern apa yang bagus yo. Intinya bahwasanya air tersebut tidak dapat dilepaskan darinya ya. Maksudnya tuh apa ini, an ayastagniyal mau anhu tuh air tersebut tuh tidak dapat terkaya darinya ya. Kayak contohnya sumur tuh pasti ada tanahnya kan. Nah nanti tanah tuh bisa merubahkan air, itu namanya la yastagnal anhu al mau anhu, karena ya mau nggak mau sumur air itu harus berdekatan dengan tanah, atau sumur di samping ada rumput-rumputan atau lumut atau pepohonan yang mana benda tersebut merubah akan air, tapi air tersebut nggak bisa dipisahkan dengan benda itu ya. Itu namanya ayastagniyal mau anhu. Lain kayak ini ya kah, ada kelelawar bawa buah jambu ya banyak ya, dari pohon yang jauh dibawanya ke sumur, masuk jambu-jambu tadi ke sumur lalu merubah air. Nah itu namanya buah jambu tersebut bukan bagian daripada sumur itu sendiri. Makanya kalau berubah itu dibilangkan airnya mutaghayyir. Nah pahamkah itu? Tapi kalau yang merubah cuma unsur sekeliling seperti tanahnya atau akar tanaman atau tanaman yang di dalam air itu tidak merubah akan sifat air tadi. Mutlak tetap mutlak. Tapi kalau yang merubah orang lain jauh datang ke situ ya, itu merubah air. Pahamkah itu Mas Emil? Ya. Ya. Nah wa amma idza kana mati ayyumkinu saunu hibzul mai'anu. Nah ini catatannya ya, itu mungkin memeliharakan air daripadanya. Jadi kita bisa menjaga air tersebut daripada benda tersebut ya. Tapi kalau tanah nggak bisa kita jaga, mau nggak mau harus bersentuhan dengan tanah. Kalau tanahnya hitam ikut airnya hitam, tanahnya merah ikut airnya merah, tanahnya coklat ikut airnya coklat juga ya. Itu namanya tetap mutlak, itu la yastaghni mau anhu namanya ya.
Bikhilafi ma idza kana la yastaghnal ma'u anhu ya. Nah, dengan bersalahan apabila adalah air tersebut tidak terkayakan, maksudnya apa ini, tidak dapat dihindarkan daripadanya. Nah, itu dapat maksudnya air tersebut dapat dihindarkan, dapat dijaga daripada benda tersebut. Apakah tuh lubin seperti eceng gondok ya tuh, atau gerangga air, fatasihu taharat bihi, maka betul bolehlah ya, betul atau salah bertaharah dengan. Intinya ya, selama benda tersebut dapat kita jagakan dari air tersebut ya, kita pagari kah atau kita tutupi kah, nah itu tidak merubah akan unsur air. Tapi kalau yang kita tidak dapat menjaganya ya, sudah kita tutupi, sudah kita ya bikin rumput-rumput pada sumur supaya jangan ada yang memasuki, tetap berubah unsur tanah kah, atau apa ini, ada apa ini, akar pohon, nah, atau daunan yang jatuh dari pohon di atasnya, nah, itu namanya sudah dihukumkan suci. Kenapa? Karena darurat, mau nggak mau harus kayak gitu ya. Kalau pohon di atas pasti daun itu jatuhnya ke bawah. Nah, kalau daun itu sudah masuk sumur pasti membusuk dan merubah air. Cuman catatannya kalau perubahannya sudah sangat tidak layak, sudah jahat, nah itu tetap yang ahwatnya, yang hati-hatinya dihindari, tetap dihindari. Karena apa? Itu sudah perubahannya, ibaratnya air jernih jadi air hijau atau air jadi merah. Itu jangan dipakai dulu kecuali sudah berubah seperti semula. Karena sucinya air tersebut itu kembali normal seperti semula. Misalnya ini kan tanah ya, ada ditumbuhi rumput-rumputan di pinggirnya, atau kejatuhan daun-daun di atasnya, atau ada akar. Nah, ketika itu kenapakah air tersebut itu apa ini, warnanya berubah menjadi merah atau hijau banget ya, itu kan. Nah, itu jangan dipakai dulu ya, jangan dipakai dulu, tunggu air tersebut kembali normal ya, hilang warnanya. Tapi kalau cuma tertutup lumut itu nggak pengaruh, hijaunya karena tertutup lumut kan, ada kan lumut yang ngambang itu kan, itu singkirkan aja lumutnya, bawa berwudu sah saja, karena tidak merubah. Ini dasar kita ambil airnya memang berubah sampai ke bawah, tuh tunggu airnya sampai apa ini, jernih dulu ya. Lalu apa ini, habis ya. Amsilatu ma'al mutaghayyir ini tidak usah dicatat, tapi kita jelaskan aja contoh-contoh air yang berubah. Apa aja? Yang pertama, at-taghayyuru bi'udin aw duhnin. Ini perubahan dengan sebab kayu atau minyak layak dulu. Jadi kalau ada kayu garu atau kayu cendana atau kayu wangi-wangian masuk ke air, atau minyak goreng, minyak yang buat rambut, intinya minyak yang itu licin tuh, itu masuk ke air, itu layak dulu, tidak berdampak terhadap air mutlak ya. Di anahu mujawirun, karena itu bendanya mujawir ya, tidak senyawa dengan air. Wa in kana tagayyuru fahisan, sekalipun perubahannya begitu jahat atau tidak layak airnya. Wa yastaghniyal ma'u anhu, dan air tersebut terkayakan daripadanya. Jadi nggak apa-apa karena itu nggak merubah air. Yang kedua, at-taghayyuru bil asri waz za'faran wal kuhli wal usnan. Perubahan dengan sebab perahan atau air sirup atau az-za'faron ya, tumbuhan za'faron. Kalau kita tuh za'faron seperti warna kunyit. Yang kuning tuh kunyit kalau tuh. Nah, itu kemasukan air tuh pada kunyit tuh kuning. Nah, itu sudah dihukumkan berubah sudah tuh. Tidak suci lagi, tidak mensucikan lagi. Wal kuhli dengan celak mata. Kalau kan bentuknya debu tuh kan, celak mata kan masuk ke air hitam jadi airnya, itu juga merubah. Wal usnan ya. Nah, usnan ya model apa nih? Tumbuh-tumbuhan juga tuh kan. Ya duru, itu berdampak terhadap air. Kenapa? Karena ia senyawa ya. Tadi itu. Li'annahu mukhalitun, ya, karena benda tersebut bersifat senyawa dengan air. Idza tawaffarat baqiyatus syuruti, itu apabila tersempurnakan oleh sisa-sisa syaratnya tadi. Yang ketiga contohnya lagi, at-taghayyur bimuksi wa turab ya, perubahan dengan sebab lama terdiam airnya, wa turabi dengan tanah. Bisa kan kita tuh ya punya sumur tapi di jauh rumah, atau punya sumur kita tutup, lalu airnya berubah karena kelamaan airnya tuh nggak dipakai, yaitu airnya apa tuh, bahasa Banjar tuh bangai, airnya tuh nggak ada sirkulasi ya, air itu agak bau, itu berubah dengan karena terdiam.
Makanya kalau air itu mengalir itu ada sirkulasinya, makanya air terasa lebih segar, dan air tersebut terasa lebih bersih, karena ini ada peredaran sirkulasi kayak air sungai itu kan. Cuman kalau air sumur nggak kita manfaatkan aja misalnya 3 bulan, itu berubah dah rasanya tuh, karena nggak ada sirkulasinya. Sumber itu apabila sudah menahan air tuh nggak lagi keluar, ya, sumber-sumber tadi tuh. Nah, kalau air tersebut berubahnya karena unsur terdiam lama, itu tidak merubahkan kesucian mutlak air. Nah, pahamkah? Ini ada kata tiba-tiba merah itu kan airnya tuh, pakai aja asalkan tidak ada yang mencampuri secara yakin, nah itu kan. Nah, atau dengan tanah ya, bis hujan ya, yang tadinya tanah berbening karena kena air hujan jadi coklat, masih suci itu masih suci karena mencampuri adalah walaupun hujan tadi membawa air napakah ya kan tuh. Nah, tai burung masuk, tai kucing masuk apa, tapi kita tidak melihat secara yakin dan tidak kita rasakan perubahannya, maka tetap diberi hukuman suci. Nah, la yadur wa kada la yadur tagayyur, dan seperti demikian hukum tidak mengapa oleh perubahan bima fi maqarrihi wa mamarihi pada sesuatu yang di tempat air atau di salurannya. Nah, ini perubahannya itu tidak tuh di tempat air sendiri, misalnya sumber tempatnya itu, atau kelaluannya ya. Misalnya tuh kan kita di Jawa tuh ada air tuh kan, dari mata air tuh batu bersih, cuman karena ini melewati kawah belerang, airnya bau belerang, itu kan suci dari tempatnya, cuman gara-gara kelewatan itu tempat belerang, maka air itu berubah bau suci kah? Suci juga, karena itu mamarih ya, tempat perlaluan air. Kalau di sini apa ya, itu misalnya selang kita lama nggak dibersih atau dipakai akhirnya berlumut, akhirnya pas keluar airnya hijau, pakai aja. Itu perubahan di saluran itu tidak mengapa. Jadi perubahan itu di tempat wadah air itu sendiri ya, asal nggak ada unsur ini, ada unsur yang merubah nih kan. Kalau di tempat sendiri kan itu secara alami, atau perubahan di salurannya, memang dari sana air suci, atau di sini nggak ada yang merubah, cuman gara-gara salurannya ada yang merubah, maka itu hukumnya airnya itu juga suci, karena perubahannya pada tempat saluran atau di tempat sendiri dan secara alami. Lain kayak gini ya kah, pakai selang ya kah, sambungkan. Nah, selang itu kita kasih apa ini, misal obat-obat apa itu ya, lalu berubah airnya, itu kan ada unsur kesengajaan, tidak secara alami itu merubah air juga kan, itu karena ada unsur kesengajaan ya. Wala bimilahin ma'in. Nah, dan tidak dikatakan air itu berubah dengan sebab garam laut ya. Jadi nah, kumpulkan air seember misalnya itu, dimasuki garam laut, maksudnya garam yang terbuat daripada air laut, lalu rasanya jadi apa? Asin. Suci kah itu? Suci. Tapi kalau yang dimasukkan garam gunung ya, seperti garam yang diolah di negeri-negeri apa ini Eropa sana ya, kayak di Arab tuh kan, di padang pasir itu juga ada garam di pegunungan tuh kan, itu dicampurkan ke air, itu juga mutagayyir, airnya berubah. Jadi andai kata ada pertanyaan, kalau garam kita masukkan kepada air yang kurang 2 kulah, bagaimana hukumnya? Atau lebih 2 kulah kalau dan berubah, apa hukumnya? Kalau garam tadi garam laut, garam yang diolah dari laut, itu hukumnya tetap suci, mensucikan. Tapi kalau garam gunung, garam diproduksi dari daratan, itu suci airnya tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci, atau garis miringnya air mutagayyir. Nah itu. Jadi kita garam dapur kita nih bang, laut kah atau kada kah? Laut kalau itulah. Ya biasanya kalau garam darat ini tuh di negeri-negeri yang padang pasir tuh. Kan di sana pun mendapati sumur tuh asin. Jadi kemungkinan tanah tuh bisa bercampur dengan garam gitu kan. Lalu itu dipanen gitu kan. Nah, wala biwarakin tanasara minasyajari biduni filih, dan tidak mengapa juga dengan sebab daun yang berhamburan atau berjatuhan dari pohon tanpa ada kesengajaan. Rendang sumur di bawah pohon, lalu daunnya buahnya jatuh ke sumur tapi nggak sengaja karena ketiup angin, secara alami itu nggak merubah unsur air, walaupun air di bawahnya berubah.
Tapi kalau sengaja kita petik buahnya akhirnya jatuh ke sumur rambutannya, daunnya jatuh ke sumur, lalu berubah airnya gara-gara kita orok di atasnya tuh, itu juga merubah akan kesucian air. Semua ini nanti catatannya kalau perubahannya secara alami itu tidak mempengaruhi air mutlak. Tapi kalau nyati dengan adanya unsur kesengajaan itu mempengaruhi air. Itu catatan intinya tuh. Ini contoh-contoh aja di sini tuh. Nah, li annahu fi kulli hadhil halat, karena bahwasanya seluruh ini keadaan la yastaghniyal mau anhu, tidaklah terkayakan atau membutuhkan air daripadanya, fatasihut taharatu bih, maka sahlah bersuci dengan air tersebut, wa in salabas mal ma'i, sekalipun hilang oleh nama air. Nah, karena apa alasannya tadi? Itu la yastaghniyal mau anhu, tidak dapat kita hindarkan air dengan benda-benda tersebut. Kayak pohon tadi daunnya jatuhan itu kan kita nggak mungkin, masa setiap hari kita harus menjaga supaya kita atau kita buatkan apa ini tutupnya di atasnya tuh. Nah, tidak mungkin sulit. Nah, karena itulah ad-darurat tubihul mahdurat, sesuatu yang membuat yang sudah darurat itu membolehkan apapun yang tidak dibolehkan. Baik ya. Terus ya. Nah, lalu air yang ketiga. Setelah kita belajar tentang air mutlak, lalu air apa kemarin tuh? Air yang suci namun tidak mensucikan, mustakmal, mutaghayyir itu masuknya. Dan yang ketiga ada al-ma'un najisu awil mutanajjisu. Ya, catat nomor 3 sambungannya kemarin. Paling enak tuh kasih judul di atas ya, di tengah tuh kan. Air najis atau air yang kena najis. Ya. Di tengah aja guys, kita kasih judul tuh, jadi ditaruh di judul ya, jadi di pinggir, kalau di pinggirnya bingung tuh ya. Jadi yang pertama kita kemarin air yang mutlak atau suci mensucikan, yang kedua kemarin sudah kita bahas tentang air yang suci tapi tidak mensucikan, itu ada air mustakmal, yang kedua air mutaghayyir. Selesai kita hari ini dan kita berpindah kepada pembahasan air najis atau air yang kena najis ya. Jadi catat, air najis atau air yang kena najis. Ya sudah. Jadi kita ketahui apa itu air najis, apa itu air mutanajis. Air najis memang zatnya sudah najis, seperti air kencing, air apa ini, air kotoran yang keluar daripada dua jalan, belakang dan depan ya, atau air muntahan, itu air najis. Atau air yang keluar daripada perut apa nih anjing dan babi ya, ingusnya kah atau liurnya kah, itu sudah secara zatiahnya adalah najis. Kalau air mutanajis itu airnya suci, tapi karena dijatuhi benda yang najis maka airnya menjadi najis. Ya, bedakan air najis dengan air yang kena najis. Nah, hukum ini tadi tidak suci dan tidak dapat suci. Jadi hukumnya di bawahnya hukumnya tidak suci dan tidak dapat dipakai untuk bersuci. Buangnya sudah itu airnya kan. Tidak suci dan tidak dapat dipakai untuk bersuci. Itu. Sudah, itu catatannya. Sekarang akan kita bahas, ini tidak perlu dicatat, tapi nanti ada sedikit catatan sebagai rangkuman aja, dan cuman kita secara penjelasan aja. Halatu wuqu'in najasati fil ma, halaman 62 ya. Halatu wuqu'in najasati fil ma, keadaan najis yang jatuh ke dalam air. Itu rojabe wuqu'in najasati itu sifatil mausuf namanya tuh. Nah, cara mengarti itu sifatil mausuf, nah itu arti dari belakang dari mudhof ilaihnya. Kan wuqu'in najis, artinya wuku itu kan jatuh. Najis itu kan najis. Makna kan dari belakang, najis yang
ya ai an-najasatul waqi'u ya, halatun najasatul waqi'u takdirnya kena tuh idofat sifat ilal mausuf. Nah, apa ini ciri-cirinya idofat sifat ilal mausuf itu biasanya disebutkan apa ini mahmulnya terdahulu sebelum maudu'nya, atau disebutkan akan supaya ini objeknya terdahulu sebelum subjeknya ya. Judul baru cerita, ini kada cerita baru judul yang disebutkan, itu ciri-ciri idofat sifat ilal mausuf. Ini idofat yang terbalik ya, terbalik ya. Kalau arti seadanya kayak ini, keadaan jatuh najis pada air, padahal maksudnya najis yang jatuh ya pada makanya muncul kata-kata najis yang ada kata-kata yang itu ada sifat kan. Al halatu halatun najasatil waqi'i ya kan takdirnya itu kan film ini hal-hal najis yang jatuh ke dalam air. Nah, satu ya, idza kanal ma'u qalilan dunal qullataini ya. Yang pertama apabila adalah air tersebut sedikit kurang 2 kullah. Jadi air tersebut bisa menjadi air mutanajis itu apabila air tersebut kurang 2 kullah. Jadi tadi sudah kita ketahui dahulu bahwasanya 2 kullah itu catatan secara SI-nya standar internasional adalah 216 liter ya. Kurang daripada 216 liter itu dihukumkan kurang 2 kullah ya. Ya tanajjasu mutlaqan, maka menjadi air najislah secara mutlak bimujarradi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar, dengan sebab jatuhnya najis ke dalam itu air sekalipun tidak berubah. Jadi kalau airnya kurang 2 kullah, kemasukan najis sekecil apapun ya, berubah kakadakah, tetap dikatakan airnya mutanajis. Pahamkah? Berubah ataupun tidak ya, asalkan airnya kurang 2 kullah. Makanya kalau drum tuh ditutupi air tuh, yang dibiarkan pembukaan, apalagi ember-ember, karena itu kurang 2 kullah ya. Cuma ini nanti catatannya najis yang dapat dilihat dengan mata ya, yang normal. Kalau kayak lalat hinggap di misalnya DP ini di kotoran singgah ke air tuh nggak najis, karena tuh najisnya di kaki. Ini siapa yang bisa ngelihat pakai mata normal? Nggak ada yang bisa lihat. Nah, kalau yang tetes dari yang kecil kayak misalnya nyamuk kepis sedikit tuh kan adanya tuh apa ini nempel di pinggir di dinding-dinding tuh kan, ada makan cairan darah-darah tuh kan, itu kan nggak kelihatan mata, kesat mata itu kan, itu nggak merubah akan air. Tapi kalau kelihatan najisnya yang masuk ke air, baru kita katakan airnya mutanajis. Catatannya apakah najisnya dapat dilihat dengan mata normal ataupun tidak, itu nanti ya. Yang kedua, idza kanal ma'u kasiran kullataini faksar ya, apabila adalah air tersebut banyak ya, 2 kullah atau lebih, itu apa kena tuh fala yatanajjasu ila idza taghayyara launu aw ta'amuhu aw rihu aw walau taghayyaran yasiran. Nah, jikalau air tersebut lebih 2 kullah atau 2 kullah, maka tidak menjadi najis. Maka tidak menjadi najis dengan sebab ada najis yang jatuh, selama catatannya batu air tersebut tidak berubah, apakah warnanya, rasanya ataupun baunya. Berarti fahamannya, walaupun air tersebut 2 kullah atau lebih 2 kullah, kalau kemasukan benda najis dan merubah sifat air, apakah bau, rasa dan warna, maka disuruh hukumkan mutanajis. Ada danau ya, lalu ada sapi kecebur atau kerbau kecebur mati, atau apa ini payau atau kancil kecebur mati, lalu seluruh danau tersebut bau bangkai, itu dihukumkan mutanajis. Walaupun kita pikirkan secara akal najis batu apa ini sapi tadi tidak mungkin menguasai seluruh danau, tapi secara faktanya karena ada bangkai yang mati tadi, itu apa ini air menjadi bau bangkai. Nah, paham gak itu? Tapi bang, lamunnya bangkainya ikan bang, bau airnya tuh najis lah airnya tuh. Nah, tidak. Karena hadis ya, al-bahru apa nih? Tahurun ma'uhu apa itu? Wahillu maitatuhu ya. Ketika Nabi diminta fatwa oleh sahabat
tentang keadaan sahabat yang pergi musafir melewati transportasi kapal, ya. Sedangkan mereka tuh membawa tuh kapal dahulu, kadang kayak kapal wah ini ya, ada perlu perjalanan 3 bulan, ada yang setengah tahun tuh baru sampai karena mengharap angin, mata angin, pasangan pakai mesin. Jadi membawa persediaan air yang cukup, ya, yang secukup mungkin. Kata sahabat, kalau kita pakai untuk minum, ya, kita pakai untuk berwudu, kita kehausan, ya. Wa fa'in tawadda'na bihi atishna, kata sahabat, kalau kami berwudu dengan air itu kami akan kehausan. Nah, lalu fa'in baru pertanyaannya, apakah boleh kami berwudu dengan air laut, ya? Apa natawadda'u bima'il bahri, ya? Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Nah, langsung kata Nabi, al-bahru at-tahuru ma'uhu wa hillu maitatuhu, ya. Jadi air laut itu suci airnya dan halal oleh bangkainya, ya. Maitah, bangkai ikan tuh tidak najis, ya. Makanya kalau ada di laut, ya, misalnya munjamil nih kan, di sungai ini kan, ketemu patin ganal, ya, di hutan juga tuh mati, tapi ambil, ya, siangi sangat, ya, ada tuh hukumnya tidak najis walaupun sudah mati, selama tidak busuk. Kalau busuk kan memudaratkan diri sendiri, masih segar cuma mati. Lain dapat ayam di sungai, itu lain ikan yang ada walaupun sudah mati, tetap itu hukumnya najis karena nggak disembelih, ya, ada. Nah, itu tadi. Jadi lamunnya air itu berubah karena ikan, itu tidak najis. Punya tambak misalnya kecil aja, atau bioflok kan kecil itu masuk ke lele, airnya berubah karena ada lele tadi itu, asal lele lah, bukan pakannya lah merubah, itulah kita pakai wudu sah-sah saja, ya. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, kata Nabi, airnya suci dan halal oleh bangkainya. Itu kan laut guru ya, airnya asin. Oh tidak, al-bahru itu didefinisikan pada bahasa Arab itu sesuatu yang dapat menenggelamkan, itu disebut laut. Makanya orang Samarinda, orang Banjar menyambut Mahakam tuh laut sudah, karena bisa orang tenggelam. Asal kalau air itu bisa menenggelamkan orang, itu namanya laut. Sumur tuh kalau dalam itu namanya laut juga. Di situ nggak berarti harus asin. Ya, kalau ada ikannya dan mati di sumur, merubah air sumur, tidak merubah akan kemutlakan air. Apa dalilnya? Nah, at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya suci dan bangkainya pun halal dimanfaatkan, mau dimakan atau disimpan buat sembahyang sah saja karena halal, tidak najis. Nah, lain dari mendapat ikan atau dapat ayam mati di air, itu hukumnya juga najis karena ayam, ya. Walaupun kita nyambat ikan ayam, ya. Nah, palok ya ikan ayam, ya. Ikan ayam, ya ayam tuh kan. Nah, baik. Jadi kita syahid tadi, apabila benda tersebut memasuki air yang 2 kula ataupun lebih dan tidak merubahkan sifat air, apakah bau, rasa dan warna, maka tidak memberi dampak kepada perubahan air, maka air tersebut tidak mutanajis, tidak menjadi najis. Tapi kalau benda najis tersebut merubah air walaupun air lebih 2 kula sebanyak mungkin, tapi merubah, maka itu hukumnya adalah najis atau mutanajis. Yang kedua wal kullatani logatan. Nah, 2 kulah itu secara bahasa al jarratanil azimatani, ya. Jarratani asal kata jarroh nih pelepah, ya. Baik, kita cari mana yang bagus. Ini saya jujur aja nih, kitab nih kada sempat atau dibelajari sebelum tuh, ya. Jadi ini tanpa ada dapitan, tempayan atau bacaan atau kendi. Jadi dimanapun saya kalau pembacaan kitab tuh nggak sempat mutolaah, nggak sempat belajar duluan, waktunya nggak ada kita. Makanya tuh kadang ada arti nggak terdapat, kita sanggup HP ini kan untuk membuka kamus, ya.
ada satu atau dua kata yang kita nggak sempat nyari itu kan. Nah jadi wal kullatani, nah dua kullah itu secara bahasa itu adalah al jarrotani, dua tempayan atau tajau bahasa kita, atau apa nih ya, kita bahasa kita tandon ya, dua tandon yang besar atau wadah yang besar dua ya. Tempayan tuh biasanya tuh berupa lebar tuh kayak nampan tuh kan. Nah cuman wasyar'an, dan dikatakan pada syariat mawaznuhu itu sesuatu yang bertimbangan 500 ritlin Baghdadian ya, 500 kati, tapi kati Baghdad, atau kati Madain Baghdad ya, bukan kati Indonesia, karena ukuran sebelum SI itu berbeda-beda kan. Ukuran sebelum S itu beda dulu, nggak ada sentimeter, meter, liter tuh nggak ada, itu baru ada SI ini sekarang standar internasionalnya ya. Nanti kalau mau lebih jelas ini bisa dibuka di dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin karya Syekh Ali Jum'ah, masih hidup sekarang ya, termasuk ada tentang apa ini mudah betul muhakik ya, atau pentahkik naskah perpustakaan. Jadi kalau mau nyetak kitab ke tangan beliau dulu tuh diperiksain kitabnya tuh ada yang kurang kah, ada yang salah kah, beliau kan nanti meneliti itu ya, itu nanti ada kitabnya. Atau 565 ritlan tarimian. Nah kalau nya kati Madain Tarim itu 565 ya. Kalau nya kati Baghdad itu 500 ya. Satu kati itu ibaratnya tuh, nah tahukah kendi itu? Nah kendi itu dihitung satu kati misalnya itu, kumpulkan 500, itu modelnya kayak itu. Cuman kati itu kalau buat Arab tuh biasanya untuk sanggup botol minum sini itu, nah kati itu namanya ya. Orang-orang bahari itu ya, ada lan yang kulit lah, kalau kulit itu lan pulang tuh lan kati namanya tuh, namanya ritil namanya itu ya. Wabil makayis, nah al hadisiyati, nah dan dengan timbangan atau dikiaskan atau penelitian hadis ya zaman modern, atau kita garis turun SI nya berapa? 217 litron takriban, sekitar 217 liter. Di sini apa ini Al Habib Zain bin Smith itu mengambil hati-hati atau ihtiyat. Padahal diukur tuh 216 lebih sedikit. Cuman dibulatkan beliau itu menjadi 217. Itu kalau ada yang pokok tulis kita akan tuh akan kita tulis. Ini kita apa ini ada sudah masih milik kita nanti rencana pengajian kita akan pindah di pondok aja. Bisa jaga lo tuh? Bisa. Masih serak kalau jaga masih serak. Tetap malam Jumat lah. Setiap malam Jumat juga. Raja bisa kan itu kan. Nah jadi kita berangkat sama-sama, pulangnya sama-sama. Ya kita mandi apa tuh menghindari adanya tindak kekerasan begal. Ya kalau sama-sama kada maunya tuh. Itu kan. Kada waninya kalau sama-sama tuh. Kalau sorangan tuh kada yang dipuncing banyak hanya wani kan tuh. Makanya berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Nah karena kita ada kendala malam Jumat nih dengan pagi Jumat ini banyak aktivitas di pondok. Dan kita dipinta kalau bisa malam Jumat di pondok, kata beliau kan, kata guru saya. Ya sudah, nanti akan saya usahakan majelis malam Jumat kita pindah di pondok. Nah tapi nanti sebagai gantinya insya Allah kita setiap malam minggu ba'da maghrib kita disuruh mengisikan tausiah di Masjid Darun Najah, ini RT 6 sini Makroman ya. Mungkin pertama kali kita permulaan kita tidak membaca kitab dulu, kita pengenalan dengan masyarakat, dan kita menyampaikan sedikit sepatah dua kata tentang agama. Nanti kelanjutannya baru kita mulai membaca kitab ya. Itu nanti setelah ba'da maghrib sampai sholat isya kita dikasih waktu kemarin ya. Itu sementara, nanti kalau yang sudah masyarakat senang bisa kita rubah waktunya setelah sholat isya, jadi waktunya itu panjang. Jadi kita awal kita ikuti orang kampung dulu gitu. Nah ini ada kata ada pontos saya tuliskan ini kan cara menghitungnya. Kenapa kok 500 liter jadi 217 liter? Padahal 216, berapa kemarin itu 30-an kan? Atau kok dibulatkan kan 216 tuh kan? Ini beliau ihtiyatnya 207 kecuali 216,50 berapa itu baru kok waktu bulatannya kepada 217 gitu kan. Itu cuman ini beliau mengambil hati-hati. Tapi andai kata 215 pakai aja enggak apa-apa. Karena kurangnya sedikit. Nah, kalau asal kurangnya alhamdulillah 200 tuh kurangnya banyak karena itu kan. Nah, wahwa mayusawi asyaratan tatangkatin, yaitu itu air yang menyamai 10 tangki. Tangki di mana kita sini? Mungkin di sini tuh tangki itu apa ini? Ya apa ya kita tangki di sini tuh? Lamun tangki sini kegana atau kehalusannya kada?
tangki semprot tuh berapa tuh? 100 liter lah, 15 liter itu kan. Lamunnya 10 tangki berarti 150 belum sampai itu kan. Berarti mungkin ini tangki yang 20 literan tuh lah. Nah mungkin tuh kan. Nah kama qala ba'duhum wal kullatun asyaratun minat tangki kada atatahriruhu bi ghairi syaki. Habis ya. Lalu ini ada mas'alatun atau masailu fil ma'il mutanajis ya. Mungkin sampai situ aja ya. Wallahu a'lam bisawab. Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silahkan kita buka umum. Kalau yang kan ada misalnya obat air tuh kayak jentik nyamuk tuh atau obat kaki gajah tuh, itu sama kayak guru hukumnya yang kayak yang itu tuh mukholid Ya, yang senyawa tidak tadi. Obat air itu masuk kepada golongan yang senyawa dengan air. Cuman bahannya itu kimia kah atau dari air juga kah? Kalau nya gamping itu dari tanah tuh nggak apa-apa. Tapi kalau nya apa ini mulai tawas, ada zat kimia-kimia itu dicampur. Kalau perubahannya sedikit nggak apa-apa. Kalau banyak baru sampai masam air atau sampai bau itu nggak boleh gitu. Tapi kalau untuk menjernihkan itu tidak, karena itu mengendapkan fungsinya. Tapi kalau gambing nggak apa, karena gambing itu unsur alam, tanah juga ujungnya, karena yang mencampurnya juga intinya batu itu ya tanah ya ada. Jadi nggak apa kalau gambing. Tapi kalau tawas kan masam tuh kan, kalau banyak tuh kan. Nah itu kalau sampai masam itu kalau bisa dihindari. Ya. Tapi kalau menjernihkan itu tidak merubah, tapi itu karena itu mengendapkan. Nah tahu bang lah, lamun obat yang di PDAM tuh kita buka keran airnya bau tuh kan. Nah itu selama tidak kemarin dapat fatwa bahwasanya PDAM itu kalau sudah berubah sangat kental itu jangan dipakai karena sudah termasuk mutaghayyir ya, sudah berubah ya, tapi kalau nya perubahannya sedikit baunya nggak apa-apa, pakai aja tidak. Tapi kalau kan ada kan kita sampai baunya tuh nyengat tuh kan, itu jangan dipakai. Nah paham kah? Biasa ada yang bau tanah juga itu, warnanya berubah jadi kayak air sungai. Kalau yang bau tanah Air itu kan, iya air PDAM itu. tapi itu bau obat sungai kah, obat anu kah? Kayaknya sungai aja itu baunya, bau air di sungai. Ada yang dulu sempat dia anu kan sampai airnya tuh kayak lengket gitu, nah gara-gara kebanyakan obatnya tuh kan. Anu kan ada tuh kasusnya tuh kan, itu kita dapat feedback kan itu tidak boleh dipakai karena sudah berubah dengan baunya gini. Obat tuh kayak obat kayak kapur kayak apa tuh nah obatnya tuh nah baunya tuh kan. Kalau yang bau tanah kan ya kayak bau apa ini lumpur itu nggak apa-apa itu kalau bau tanah. Tapi kalau baunya obat itu jangan. Ini bedakan bau obat sama anu tanahnya kan. Nggak bisa sudah dipakai itu ya, Ya, bau obat itu. Kalau bisa ditinggalkan. Walaupun ada yang menfitwakan boleh aja. Tapi kita mengikuti mazhab Abu Hanifah. Padahal itu airnya kan banyak betul ya sudah. Ya makanya itu, makanya karena darurat kita mengikuti mazhab Abu Hanifah nggak apa-apa, pakai aja. Kalau Syafi'i itu sudah dikatakan tidak bu. Imam Abu Hanifah teh itu buat wudu sah-sah aja. Kan? Mutaghayyir masih sah. Karena mereka cuma mendefinisikan ada air yang suci dan air yang mutanajis. Nggak ada air yang mutaghayyir mustamal tuh nggak ada Abu Hanifah. Kita di Imam Syafi'i aja ada. Jadi pakai aja di mana Jadi kita. kalau pakai itu kita harus berubah niat dulu. Mengikut Taklid. dari Ya taklid aja kita apa ini. Cuman taklid itu nggak usah dilepaskan. Aku niat mengikuti Abu Hanifah nggak usah kayak itu. Asal dalam hati aku berwudu ini mengikuti Imam Abu Hanifah itu serasa aja. Karena taklid itu tidak wajib dilafazkan. Yang penting dalam niyah fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Nggak perlu kayak kita berzakat tuh kan mau diniatkan ya. Nawaitu nukhrij zakat al-fitr ya. Bihadal bihadal fulusi atau aflasnya. Ini mukhalidan Imam Abu Hanifah nggak usah. Yang penting dalam hati ini mengikuti. Yang penting wudunya cara Imam Abu Hanifah. Jangan mengikuti syaratnya Abu Hanifah, wudunya Imam Syafi'i. Apa? Ini rambut kepala ini dikenakan sama tuh Abu Hanifah. kena semua. Wajib menggosok, ya. Nggak boleh kita gini-gini kan aja. Wajib menggosok. Ini rambut ini kena semua. Harus kena semua. Cuman menyapu bukan membasuh. Menyapu tuh asal tangan basah kita lalukan di kepala. Itu sudah menyapu. Jadi kalau rambutnya agak panjang sampai dalam-dalam tuh nggak perlu. Yang penting tangan kita sampai ke belakang sini. Adapun membalik tuh hukumnya sunnah. Ya, kalau yang lebih panjang. Jadi wudunya tuh, yaitu bedanya kalau yang Imam Abu Hanifah apa ini kepalanya wajib semua dan wajib menggosok, tangan tuh digosok kalau wudu. Kalau kita ada kata masukkan air, ya sah saja tuh. Atau kayak ini dikeran bukan? Ya, itu sah saja. Tapi kalau Abu Hanifah tidak sah, harus wajib
digosok. Itu aja bedanya. Masalah sembahyang ikut Syafi'i kadar apa lagi sudah. Yang penting wudhunya ya. Ya itu karena talfik itu terjadi pada satu ibadah aja, tidak beberapa ibadah. Misalnya kita puasa Syafi'i, batu apa nih sholatnya Hanafi bisa gitu. Ada lagi pertanyaan? Mujawir tadi itu apa? Nah, mujawir tadi itu benda yang tidak senyawa. Nah, atau catatannya dapat dipisah dengan air. Ada lagi Mas Isra? Judul yang tadi guru itu terlihat yang ayakuna tagayiru fahishan. Ya, ayakuna tagir fashion tuh bahwa yang merubah itu fashion jahat. Ya, fashion jahat atau tidak layak kepada air ya, perubahan yang tidak layak. Ini ada perubahan yang dianggap ringan atau layak, ada yang tidaklah. Kalau perubahan yang tidak dianggap layak itu perubahannya banyak sekali. Misalnya kamu mencoba sampai terasnya pekat gitu kan. Ya, ada kata kopi itu kan jatuh cuma sebubuk tuh kan, atau teh itu kan sedikit kan nggak merubah air. Tapi kalau sudah sampai kuning, air itu sudah perubahan yang sangat pekat atau apa ini yang jahat ya, atau tidak layak lagi dikatakan air biasa gitu. Biasanya diciri dengan berubah warna, rasa ataupun bau. Itu aja tuh air itu ciri-cirinya tuh. Ada lagi? Misalkan air 1 ember aja lah misalkan tersentuh tangan itu menjadi mustamal enggak? Sudah kita bahas kemarin kan, Itu tapi selama tidak kita niatkan untuk bersuci tidak mustamal. itu masih bisa dipakai wudhu. Masih bisa. Andai kata dia dari kita kan belum wudhu ini kan, coba membasuh telapak tangan itu apa hukumnya? Sunnah. Tidak, kalau nya najis tuh kan lain pulang. Ini kan tangan yang suci. Sunnah. Mau apa tuh masukkan air ke mulut, berapa tuh ke hidung, itu nggak usah kita niat, itu nggak apa. Masih belum mustamal. Membasuh muka belum. Nah, pas membasuh tangan itu baru wajib tadi tuh. Makanya pas ketika membasuh tangan baru kita niat untuk mencebok. Ingat kan definisi air mustamal kemarin apa? Air yang dipakai untuk kefarduan. Ya. Jadi kalau nya bekas sunnah apalagi mubah kan, kita cuci tangan aja. Ya. Selama tangan kita suci nih kan. Enggak najis, kita masukkan tangan kita ke ember kita cuci itu, hukumnya apa? Masih suci mensucikan. Apakah itu? Dulu itu upil itu najis atau lain? Suci, upil Suci. Ya, suci. Jadi kalau habis ngupil langsung tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cuma darah ya. Cuman kalau upil ada darahnya itu sudah mutanajis upilnya itu kan. Nah, najis asal upil yang murni dari debu-debu itu. Ya. Jadi kalau cuman kita masukkan tangan ke ke ember ya tanpa ada niat mau berwudu atau mandi itu nggak apa-apa. Andai kata mandi atau berwudu juga itu tergantung di mana kewajiban kita mulai tangan. Kalau mandi kan nggak wajib tertib ya. Makanya apa itu sembarang mau duluan kaki kan dibasuh itu dikatakan man. Nah itu wajibnya menceboknya awal tuh. Kalau nggak pakai gayung ya. Kalau berwudu kewajiban supaya kita menjauhkan daripada kata-kata mustamal air tuh ketika membasuh tangan. Gitu. Makanya kalau mau membasuh tangan bibit telapak tangan berkumur hidung nggak niat mencebok nggak apa-apa itu. Tapi pas membasuh tangan baru niat karena ini masih bagian tangan. Tangan itu bukan dari sipek tapi dari ujung jari sampai ke ujung itu tangan. Kalau kita celupkan sama aja kita membasuh tangan. Nah makanya mengantisipasi supaya kita jangan berniat membasuh tangan, kita niatkan bahwa kita untuk mengambil air itu kita pindahkan keluar. Jadi itu nggak jadi karena kita niat ini bukan ketika anggota sebagian tangan kita masuk itu bukan niat kita membasuh, tapi niat mengambil air. Andai kata kita niat membasuh maka ini suci. Cuman airnya jadi mustakmal. Untuk membasuh tangan kiri atau membantu menyapu kepala kaki memerlukan air yang baru lagi nanti. Paham itu? Mas Emil? Iya, paham. Kalau ada luka? Nah, kalau luka, nah itu apa ini? Tergantung ya lukanya tuh kalau memang batu darahnya juga ada tuh sampai batu keluar daripada batasan luka ya. Ibarat kita katakan keluarnya sudah tidak seperti adat lagi,
banyaklah yang keluar tuh, nah itu kita masukkan ke air itu najis ya. Tapi apa tuh atau kayak gini, ada darahnya ya, cuman apa ini kering di luka, itu juga kita masukkan ke air itu juga najis, mutanajis airnya. Tapi kalau kita ambil ke tangan, kita gosokkan tuh nggak apa-apa, karena misalnya kita ada luka di sini kan, kita kasih gosok ya kan, kalau air kena sini kan tuh kan airnya mutanajis, cuman itu karena itu apa ini airnya tuh darurat, nggak apa kita. Tapi kalau kita masukkan luka tadi masih ada darahnya, airnya jadi mutanajis. Sama kayak itu. Bedanya kalau tadi dimasukkan baru diangkat. Oh ini tadi tuh airnya sudah sampai baru kita gosokkan, itu nggak apa-apa. Sama bahasa atau kalau tangan kita nyentuhkan tuh airnya mustakmal sudah kan, karena di sini. Tapi karena darurat ya sudah nggak apa kita bolak-balikan. Karena nggak mungkin kita kan ambil lagi kan nggak mungkin gitu kan, sulit. Makanya kalau sudah nyentuh ke tangan itu dianggap belum mustakmal. Kalau terpisah baru mustakmal. Gitu. Sama tadi darah tadi kan, kalau yang kita terpisah dari tangan itu jadi mutana, kalau masih di tangan itu belum mutanajis. Tangan nih wangi bau wudu, saka wudunya tuh. Rancak lagi kita pakai minyak wangi nih. Iya. Wudu tuh saka wudunya tuh. Sah saja, karena itu air tidak mempengaruhi akan itu, bukan mukholid nanti itu kan, karena kan di tangan tuh kan, bukan memang cairannya langsung masuk ke air. Lain bekarinah mulut masukkan ke air itu nggak boleh. Itu sama dengan halnya kayu yang diolesi minyak wangi lalu masukkan ke air. Ada kitab mahali itu ada di pembahasannya. Ada lagi? Kalau air liur tuh bro sama ingus apa sih? Nah, air liur ataupun ingus ya, selama keluarnya dari ma'dan, dari sumbernya, dan bersih daripada campuran yang lain seperti darah, itu masih dihukumkan suci. Tapi kalau sudah keluar daripada dalam batas tenggorokan itu adalah kha, ada huruf kha itu batas tenggorokan. Nah, keluar liur dari situ itu dihukumkan najis, seperti dahak itu najis ya. Dahak itu kan dahak itu dari kalau ingus kan dari atas ya, kalau liur kan dari ini ya. Atau liur itu kita telan lalu kita muntahkan lagi, itu hukumnya juga najis. Intinya sesuatu kalau masih keluar dari sumbernya, air ingus masih keluar dari ingusnya dari kepala itu masih suci. Habis itu apa ini? Air liur itu masih suci. Tapi kalau sudah keluar daripada bawah tenggorokan kha ini yang keluar ke atas, itu hukumnya sudah najis. Walaupun di sini keluarnya di tenggorokan masih, kalau kita kha najis yang keluar tuh. Itu dibawa sholat nggak bisa itu ya, dipakai sholat nggak bisa. kalau nya nggak ditelan lagi nggak apa-apa. Nah itu kan najis, makanya kan karena khilafiahnya mulut ini ada dua versi seperti niat juga kan. Mulut ini kalau nya di ketika puasa dikatakan anggota zohir, tapi ketika di luar puasa ibadah lainnya dikatakan anggota batin. Makanya selama tadi itu udah belum keluar daripada ini bibir, itu masih belum najis ya gitu kan. Makanya berdaham ketika suatu bisa membatalkan karena mengeluarkan kalau kita telan lagi jadi batal. Kalau kita biarkan itu mengganggu bacaan Fatihah. Jadi sebisa mungkin ya, kalau bisa jadi keluar ya. Itu ada kata sebagai penyaring, bepelan suaranya. Jangan melanjutkan nyaring sampai keluar dahak. Karena menyaringkan suara itu hukumnya sunnah maghrib, isya dengan subuh. Tapi waktu keluar dahak itu hukumnya membatalkan puasa kalau ditelan lagi. Memelihara mana? Sahkah atau yang sunnah kah? Kesahan sholat itu lebih dijaga. Ya, makanya di martabat tuh kayak guru kalau sudah suara tuh batu sudah hilang tuh, beliau bernada tuh apa ini dipelankan lagi. Karena nyaring itu hukumnya sunnah. Kayak Jumat itu dipelankan beliau. Ada kata berdahak paling seadanya supaya bisa kita baca apa ini Fatihah seadanya. Sudah tuh baca Fatihah secara pelan tuh. Karena kalau sudah normal lagi baca lagi benyaring. Gitu. Jangan kita nah itu sudah batal tuh kan. Kalau bersin tuh kan? Bersin tidak membatalkan. Bersin tidak membatalkan. Itu terjadi secara alami ya ada. kalau bersinnya ada dahaknya juga. Bersin memang ada dahaknya. Kalau batuk mungkin ya. Kalau batuk mungkin ya. Kalau batuk kalau apa ini bersin ya. Cuman kalau kita kena penyakit ya flu, influenza atau batuk berdahak itu dimaafkan. Seperti orang yang salisil baul, orang yang keluar terus kencing
dahak lagi, telan lagi, enggak apa. Karena batuk gitu kan. Karena baru terus bisakah kita menghindari batuk atau sembahyang, menahannya? Kada kawa. Sesuatu yang tidak bisa kita atasi itu menarik unsur kemudahan. Jadi kalau batuk berdahak tapi masih di dalam mulut Ya. baru Kalau bisa nggak ditelan, jangan ditelan. kalau nggak sanggup Telan aja, itu nggak membatalkan. Nggak apa-apa. Karena darurat itu karena batuk. Ya. Karena kalau nggak kita telan ini apa yang bisa mempengaruhi bacaan Fatih. Ya, kayak puasa tuh kan, orang pilek tuh kan. Ada kata setiap bersin atau apa ini kan pasti kan ada yang termasuk lagi itu dimaafkan. Karena lagi pilek. Ya itu kan. Kalau nggak lagi pilek jangan. Apalagi biasa yang sakit batuk itu kan Nah, nggak itu bisa nahan lagi sudah kalau sholat, sering batuk-batuk terus itu. Itu dah tuh dimaafkan karena daru. Iya. Sama seperti orang yang ini keluar kencing terus itu kan, walaupun keluar terus nggak dikatakan apa sholatnya itu apa ini batal karena darurat. Itu keluar air kencing yang nyatanya itu kan najis. Kalau dahak nih kan nah tidak separah najis kencing gitu kan, karena keluar daripada jihad atas tuh kan. Nanti ada babnya itu ya kan, lebih luas di sini dibahas. Ada lagi Rajabi? Kalau najis itu membatalkan wudhu enggak? Najis tidak membatalkan wudhu, asal najisnya mendatang, bukan najis kita. Kalau kan najis atau kencing najis itu Iya. membatalkan. Kalau najis lain misalnya kita ketempelan tai cicak tuh nggak batal wudhu, basuh aja. Oh, kalau air kencing batal ya? Ya kalau nya kencing, kita yang kencing batal, Maksudnya bukan kita yang kencing, Kalau cuma air kencing kencing orang kayak nggak batal. anak kecil kan biasanya kan nggak nggak gitu. membatalkan. Cukup Asalkan- dibasuh aja ya. Iya, dibasuh aja. Asalkan najis itu mendatang. Kalau najis dari kita sendiri, keluar daripada mulut kita, seperti muntah itu membatalkan wudhu. Karena itu mengeluarkan apa ini yang di dalam menjadi keluar, atau apa ini kencing itu keluar daripada dua jalan depan belakang, itu kan termasuk itu kan itu. Tapi kalau nya najis yang mendatang dari orang lain, berarti dari kita tidak apa-apa. Kayak cicak kah atau kecipratan Cukup dibersihkan aja bro. diisikan aja, bersihkan aja, langsung buat sembahyang, sah-sah aja. Ya ada juga banggapan tuh kan, orang kan masuk Iya. masjid kan, kenapa aja wudhu aja, dia cecak ya, terus wudhu aja, mabisi banyak masjid mana raya kok kan, itu tidak membatalkan wudhu. tapi bersihkannya pakai air juga. Air juga harus kan ada caranya izalkan najis di sini, hilangkan dulu najisnya, baru disapu dengan air. Kalau airnya banyak, keran tuh langsung aja, gak apa, nggak usah lagi dirang, kan saya langsung simbol aja, kan airnya itu mendatang. biar najis mughalazah tetap tidak batal juga. Tidak batal wudhunya.